Salam fisika. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Pokok bahasan yang akan disampaikan pada tayangan ini terkait tentang teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein, yang mana teori-teori ini pada masa itu menjadi suatu fenomena karena merupakan teori yang sungguh-sungguh baru. Dan pada akhirnya teori tentang relativitas ini merupakan teori fisika yang kemudian penerapannya dikembangkan mulai abad 19. Yang secara fenomenal, teori relativitas khusus ini adalah teori yang mendasari tentang cara kerja alat penunjuk lokasi atau GPS. Bagaimana teori relativitas khusus yang dikemukakan Albert Einstein ini mampu digunakan sebagai dasar pemanfaatan GPS? Mari kita ikuti pembahasannya sebagai berikut. Teori tentang relativitas khusus merupakan pengembangan dari konsep gerak, bahwa gerak merupakan besaran yang relatif. Pembahasan ini sudah kita bicarakan pada pokok bahasan kelas 10, yaitu tentang gerak dan posisi suatu benda. Misalnya, ada mobil yang pertama itu bergerak dengan kecepatan V1, yaitu 6 meter per sekon. Jadi ini di speedometernya itu tercantum 6 meter per sekon. Mobil yang kedua di speedometernya itu tercantum kecepatannya 10 meter per sekon dengan kondisi seperti ini. Sehingga apa yang tercantum di speedometer sebenarnya ada untuk menunjukkan bahwa acuannya adalah permukaan jalan. 6 meter per sekon artinya tiap 1 sekon mobilnya akan berpindah di permukaan jalan ini sejauh 6 meter. Demikian juga untuk yang memiliki kecepatan 10 meter per sekon memiliki arti akan berpindah sejauh 10 meter tiap sekonnya. Nah, berapakah? Mobilnya saya geser agak ke atas supaya pertanyaannya tampak. Nah, berapakah kecepatan mobil 2 terhadap mobil 1? Jadi maksudnya adalah ketika mobil 1 itu mengamati mobil 2, itu berapakah kecepatan mobil 2 ini terhadap mobil 1? Atau dengan kata lain, ada pertanyaan berikutnya, berapakah kecepatan mobil 1 ini saat diamati oleh mobil yang kedua? Inilah konsep dari kecepatan relatif, bahwa suatu benda itu dapat dikatakan bergerak itu tergantung oleh titik acuan benda lain yang digunakan. Misalnya, kalau kita melihat mobil 2 terhadap mobil 1, artinya kita ingin melihat berapa kecepatan mobil 2 dengan acuan mobil 1. Sehingga kita lihat bahwa ternyata kecepatan mobil 2 itu adalah 4 meter per sekon, bertanda positif. Sedangkan untuk mobil ke-1 maka memiliki kecepatan negatif 4 meter per sekon, artinya arahnya ke kiri. Kita lihat tentang konsep mobil kedua dulu saja, bahwa mobil kedua punya kecepatan 4 meter per sekon terhadap mobil ke-1. Mobil 2 yang memiliki kecepatan 4 meter per sekon tadi itu memiliki makna bahwa mobil kedua ini akan berpindah sejauh 4 meter per sekon terhadap mobil ke-1.
Karena apa? Mobil yang kedua kecepatan lebih tinggi, maka dia cenderung akan meninggalkan sejauh 4 meter setiap sekon ke kanan. Maka dikatakan bahwa mobil 2 memiliki kecepatan 4 meter per sekon terhadap mobil ke-1. Karena mobil yang kedua kesannya akan bergerak meninggalkan mobil ke-1 ke arah kanan. Tapi sebaliknya, jika yang kita maksudkan adalah berapakah kecepatan mobil ke-1 terhadap mobil kedua, maka kita bisa melihat bahwa seolah-olah kalau kita amati, mobil ke-1 ini semakin lama akan menjauhi mobil kedua. Karena mobil ke-1 semakin lama menjauhi mobil kedua, maka mobil ke-1 ini kecepatannya adalah ke belakang, min 4 meter per sekon. Meskipun faktanya keduanya sedang bergerak ke depan, ke kanan, tetapi karena sifatnya relatif tadi, maka mobil ke-1 ketika diamati atau mengamati mobil kedua, mobil ke-1 rasanya akan bergerak semakin lama semakin jauh. Artinya mobil ke-1 relatif bergerak mundur ke belakang. Oleh sebab itulah, maka kecepatan mobil ke-1 memiliki makna 4 meter per sekon ke kiri, dan mobil kedua punya makna 4 meter per sekon ke kanan. Sifat gerak adalah relatif, tergantung acuannya. Nah, salah satu latar belakang tentang sifat relativitas merupakan transformasi Galilean atau terkait dengan konsep gerak yang dirumuskan oleh Isaac Newton. Pada tahun sebelum abad 19, yaitu tahun 1900, hukum Newton merupakan teori yang sangat sukses untuk menjelaskan permasalahan dinamika partikel, untuk menjelaskan mobil yang bergerak, kemudian menjelaskan bumi yang mengelilingi matahari menggunakan gaya sentripetal, mendiskusikan tentang bagaimana benda-benda terhadap gaya gesek dan seterusnya. Itu hukum Newton sangat jelas mampu untuk menjelaskan dengan baik. Dalam mekanika Newton, biasanya kita menggunakan suatu kerangka khusus atau kerangka acuan, yang mana kerangka ini kita kenal dengan nama kerangka inersial atau acuan yang bergerak. Nah, untuk acuan yang bergerak, hukum Newton memiliki bentuk yang sama dengan dalam kerangka tersebut. Kerangka inersial ini memenuhi hukum pertama Newton, yaitu sebuah kerangka relatif atau bergerak dengan kecepatan konstan terhadap yang lain. Karena dia itu bergerak relatif konstan dengan benda yang lain, maka antara acuan dengan benda bergerak itu kecenderungannya adalah diam. Jadi seperti Anda, kalau Anda itu naik mobil bersama sopir, maka selama Anda itu duduk berdampingan dengan sopir, meskipun mobil itu berjalan, maka hubungan posisi Anda dengan sopir itu dikatakan dalam kondisi diam, karena masing-masing dari awal sampai akhir posisi jaraknya adalah tetap. Hubungan antara kerangka inersial satu dengan yang lainnya itulah yang kemudian disebut sebagai transformasi Galilean. Lebih jelasnya kita lihat kasusnya sebagai berikut. Misalnya di sini ada pohon, kemudian ada seorang ayah sedang menjaga anaknya yang sedang bermain. Maka kita menganggapnya misalnya di sini adalah benda yang kita bicarakan anak yang sedang bermain itu. Maka kita akan melihat di sini ada acuan diam, yaitu seorang buah pohon, karena jelas pohon tidak bisa berpindah. Yang kedua adalah acuan ayah yang nanti kita gunakan sebagai acuan yang bergerak.
Maka mula-mula jarak anak terhadap acuan itu adalah X. Jadi baik anak ke orang tua maupun anak ke pohon itu mula-mula berjarak X. Jika kemudian anak ini berlari, kemudian orang tuanya mengejar, maka kita bisa melihat situasi seperti ini. Jadi anaknya berlari, dikejar oleh orang tuanya. Maka lama waktu orang tua berpindah dari awal ke akhir, dan lama waktu anak tadi yang mula-mula di sini pindah ke sebelah kanan, lama waktunya adalah keduanya memiliki nilai yang sama. Maka hubungan jaraknya akan menjadi sebagai berikut. Maka posisi anaknya ketika dia berlari, dia akan berada sejauh garis warna hijau. Kemudian orang tuanya sejauh berwarna biru, dan orang tua dengan anak sejauh berwarna kuning. Yang mana dalam hal ini V aksen adalah kecepatan anak meninggalkan ayahnya. Jadi V aksen itu kecepatan tetapi menggunakan acuan ayahnya yang sedang berlari. Sedangkan V sendiri adalah kecepatan ayah terhadap acuan pohon yang tidak bergerak. Dengan demikian, Anda bisa melihat bagaimana hubungan garis warna hijau, garis warna kuning, dan garis warna biru dalam bentuk hubungan matematika sebagai berikut. Jadi, nilai yang warna kuning adalah nilai yang hijau dikurangi nilai yang biru, yang mana jarak warna biru adalah V kalikan T, kecepatan dikalikan dengan waktu, itulah panjangnya yang warna biru. Panjangnya yang warna kuning X aksen dan warna hijau adalah X, maka didapatkan hubungan sebagai berikut. X aksen sama dengan X min V kalikan T. Nah, berapakah kecepatan anak ini terhadap ayahnya, itulah yang akan kita tentukan. Karena yang kita ketahui ada kecepatan orang tua terhadap pohon dan lama waktu mereka bergerak. Maka kalau ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan nilai T, karena apa? Karena T untuk seluruh sistem di sini nilainya adalah sama. Waktu orang tuanya berpindah maupun waktu anaknya berpindah punya waktu yang sama, sehingga kita gunakan T membagi ruas kiri dan ruas kanan. Maka didapatkan X aksen per T adalah kecepatan, X per T juga kecepatan, V kalikan T dibagi T mendapatkan V saja. Maka mendapatkan nilai U aksen sama dengan U min V. Karena di sini semuanya komponen kecepatan, kita tidak bisa menggunakan simbolnya V semua. Karena ini semuanya menambahkan simbol kecepatan. Maka supaya dapat dibedakan, kita gunakan U aksen adalah kecepatan anak terhadap orang tua, U adalah kecepatan anak terhadap pohon, dan V adalah kecepatan orang tua terhadap pohon, yang mana pohon adalah acuan diam, orang tua acuan bergerak. Maka kecepatan anak terhadap orang tua adalah U aksen sama dengan U min V. Ingat, ini semuanya adalah kecepatan. Hanya simbolnya yang kita ubah tergantung acuan yang kita gunakan. Nah, inilah rumusan yang tadi hingga mendapatkan rumusan yang terakhir. Apa maknanya? U aksen adalah kecepatan benda terhadap acuan bergerak, U adalah kecepatan benda terhadap acuan diam, dan V adalah kecepatan acuan bergerak terhadap acuan diam. Kalau tadi kita menggunakan hubungan pohon orang tua dan anak, maka U aksen adalah kecepatan anak terhadap orang tua, U adalah kecepatan anak terhadap pohon,
dan V adalah kecepatan orang tua terhadap pohon. Jadi besaran yang warna kuning ini sungguh-sungguh dipahami, karena nanti akan kita gunakan dalam proses penyelesaian kecepatan relatif pada transformasi Galileo. Nah, konsep dasar itulah yang kemudian digunakan sebagai terapan pada GPS. Kenapa? Karena GPS itu sebenarnya yang dibicarakan ada 3 sistem. Ada objek yang bergerak, ada acuan yang tidak bergerak, tower pemancar atau stasiun pemancar sinyal, dan satelit pemantau. Nah, di sini adalah hubungan tadi dapat kita misalkan menggunakan model ini. Stasiun pemancar sebagai pohon yang acuan tidak bergerak, ayah sebagai satelit yang selalu bergerak mengikuti kemana benda itu yang akan kita tuju. Jadi inilah cara kerja, cara dasarnya yaitu menggunakan prinsip Galileo. Sehingga dengan konsep yang sederhana inilah sistem GPS dibangun. Meskipun nanti dalam proses selanjutnya banyak ditemui kendala, tapi kerangka dasarnya inilah yang digunakan. Misalnya untuk contoh soalnya, sebuah tank bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menuju gedung. Pada saat bersamaan, tank itu menembakkan peluru dengan kecepatan 110 meter per sekon mengarah ke gedung. Berapakah kecepatan peluru saat mengenai gedung itu? Artinya di sini kita ada 3 objek yang kita bicarakan. Ada tank, ada peluru, dan ada gedung. Bagaimana kaitan relatifnya pada transformasi Galileo? Kita tentukan dulu arah positifnya. Nah, arah positifnya adalah arah yang menuju ke gedung. Berarti tank ini menuju ke gedung, dia bertanda positif. Peluru yang ditembakkannya pun juga mengarah ke gedung. Maka nanti baik kecepatan 20 dan 110 merupakan kecepatan bertanda positif. Sekarang bagaimana mendistribusikan U aksen, U dan V-nya? U aksen yang kita bicarakan benda di sini adalah peluru. Nah, lihat ini, benda yang kita bicarakan adalah peluru di sini. Berarti bahwa U aksen adalah kecepatan benda terhadap acuan bergerak. Bendanya adalah peluru. Siapakah yang bergerak di sini? Yang bergerak adalah tank. Nah, karena yang bergerak adalah tank, maka kecepatan benda terhadap acuan bergerak maksudnya adalah kecepatan peluru terhadap tank. Nilainya adalah 100 meter per sekon. Oh bentar, ini harus dibetulkan dulu. Ya, kecepatannya 100 meter per sekon. Yang berikutnya, U adalah kecepatan benda terhadap acuan diam. Berarti kecepatan peluru terhadap acuan diam. Diam itu siapa? Gedung. Maka inilah yang ditanyakan. V adalah kecepatan acuan terhadap acuan yang diam. Acuan yang diam adalah gedung. Sedangkan benda yang bergerak, acuan bergeraknya adalah tank itu tadi. Sehingga kita dapatkan rumusan 100 itu adalah miliknya peluru terhadap tank yang bergerak, dan 20 adalah kecepatan tank terhadap gedung yang diam. Semuanya bertanda positif. Dengan menggunakan persamaan U aksen sama dengan U min V, maka nilai U-nya dapat kita rumuskan menjadi nilai U sama dengan 120 meter per sekon. Artinya bahwa peluru itu akan meluncur mengenai gedung dengan kecepatan 120 meter per sekon. Contoh kedua. Di sini kita mendapatkan 2 benda, yaitu mobil dan sepeda motor. Mobil kecepatannya 30 dan motornya kecepatannya 20. Maka kita tentukan dulu mana yang kita gunakan sebagai tanda positif. Lebih mudahnya positif yang arahnya ke kanan. Berarti nanti untuk yang mobil akan bertanda plus,
untuk yang motor akan bertanda minus. Sekarang kita lihat variabel U aksen, U dan V-nya. U aksen adalah kecepatan benda terhadap acuan bergerak. Dalam hal ini adalah berapakah kecepatan sepeda motor mendekati mobil. Berarti kecepatan sepeda motor ada sebagai bendanya terhadap mobil, mobilnya sebagai acuan yang bergerak. Berarti U aksen itulah yang ditanyakan. U-nya kecepatan benda terhadap acuan diam. Berarti kecepatan yang tampil di speedometer motor. Nilainya adalah 20 karena arahnya ke kiri maka bertanda negatif. Sedangkan V adalah kecepatan acuan bergerak karena mobil digunakan sebagai acuan bergerak oleh sepeda motor. Maka dia punya kecepatan plus 30. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, U aksen sama dengan U min V, kita dapatkan bahwa kecepatan sepeda motor mendekati mobil nilainya adalah negatif 50 meter per sekon. Artinya sepeda motor ini kesannya bergerak menjadi 50 meter per sekon arahnya ke kiri. Jadi ketika ini misalnya menabrak mobil, maka dia menabraknya tidak lagi dengan kecepatan 20, tapi sebenarnya sedang terjadi benturan dengan kecepatan 50 meter per sekon, dengan asumsi seolah-olah mobil ini dalam keadaan yang diam karena sebagai acuan. Sekarang soal yang ketiga. Sebuah pesawat meninggalkan radar yang berada di bumi. Jadi ini menara radar. Kecepatannya ada 120 meter per sekon. Ini kecepatan pesawat meninggalkan radar. Pada saat yang sama ada sebuah misil sedang di belakang pesawat dan mengajar pesawat tersebut. Menurut laporan radar di bumi, kecepatan misilnya 180 meter per sekon. Artinya kecepatan 180 itu diukur dari posisi radarnya. Maka kita tentukan acuannya, maka yang kita gunakan adalah acuan diamnya adalah radar. Maka bagaimana mendapatkan hubungan U aksen U dan V sebagai berikut. Karena yang ditanyakan adalah berapa besar kecepatan pesawat terhadap misil. Pesawatnya bergerak, misilnya juga bergerak. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan benda terhadap acuan bergerak. Bendanya pesawat, acuan bergeraknya adalah misil. Berarti kecepatan acuan bergerak terhadap acuan diamnya 180. Inilah yang menjadi acuan bergeraknya, yaitu misil. Maka kita dapatkan hubungan U aksennya adalah min 30 meter per sekon. Sehingga dengan menggunakan acuan misil, seolah-olah yang terjadi adalah pesawatnya itulah yang mendekati misil. Seolah-olah, meskipun sebenarnya kalau dilihat dari pesawat, misilnya yang mendekati pesawat. Kasus yang keempat, ini masih terkait dengan keadaan-keadaan gerak relatif. Jadi di sini memang tujuannya untuk menguatkan Anda bagaimana memahami tentang konsep kecepatan U aksen sama dengan U min V dari persamaan dasar tersebut. Arah ke kanan tanda positif karena keduanya arahnya bergerak ke kanan. Nah, ini bagaimana kita menentukannya? Ya, menentukannya. Mobil melaju ke kanan, bergerak ke kanan, dan bagian depan mobil menangkap pengendara motor yang di depannya sebesar 5 meter semakin dekat. Jadi 5 meter per sekon ini adalah kecepatan terhadap mobil. Jadi kecepatan terhadap acuan bergeraknya. Karena dia semakin dekat, berarti seolah-olah sepeda motor ini sedang bergerak ke kiri, maka dia bertanda negatif. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut? Artinya ditanyakan berapa kecepatan yang ada di speedometernya. Berarti kecepatan benda terhadap acuan diamnya. Dengan menggunakan persamaan dasar tadi, bahwa U-nya yang ditanyakan, maka mendapatkan U-nya 15 meter per sekon. Maka yang ada di speedometer sepeda motor ini kecepatannya 15 meter per sekon,
yang di speedometer mobil kecepatannya 20. Oleh sebab itu ketika keduanya sedang bergerak ke kanan, sepeda motor dengan mobil geraknya akan semakin mendekat. Makanya seolah-olah kalau dilihat dari mobil, motornya bergerak ke belakang semakin dekat. Tapi jika dilihat dari depan, seolah-olah mobilnya bergerak maju semakin mendekati sepeda motor. Jadi itulah bagaimana kita menentukan hubungan persamaan pada transformasi Galileo. Jadi prinsipnya harus paham tentang penggunaan variabel U aksen, U dan V. Nah, dari dasar itulah kemudian dilanjutkan dengan munculnya teori elektromagnetik setelah zaman dari hukum Newton itu, yaitu di akhir abad ke-19. Di sini muncullah mulai fenomena listrik dan magnet, bahwa Maxwell kemudian mendapatkan 4 persamaan secara matematik, dan persamaan itu ternyata mengandung konsep tentang elektromagnetik yang sudah kita bicarakan di semester sebelumnya. Bagaimana gelombang elektromagnetik terlebih pada induktor itu ketika sistem geraknya dihilangkan, ternyata masih ada elektron yang bisa bergerak, sehingga muncullah arus induksi. Nah, salah satunya adalah itu fenomena listrik dan magnet yang dijelaskan secara sangat bagus oleh persamaan Maxwell. Kemudian dari teori ini juga bisa menjelaskan tentang fenomena gelombang radio dan optik dari penemu Hertz dan Young. Bagaimana menjelaskan proses dari cahaya dapat berinterferensi pola terang dan gelap, sekaligus bagaimana gelombang radio dapat melakukan peristiwa yang namanya resonansi. Dapat dijelaskan dengan sangat baik peristiwa tentang teori gelombang elektromagnetik ini. Nah, dari persamaan Maxwell ini, di dalam persamaannya Maxwell menemukan bahwa perbandingan antara nilai medan listrik dan nilai medan magnet itu memperoleh suatu konstanta universal yang nilainya ternyata mendekati kecepatan cahaya di ruang hampa udara. Maka Maxwell kemudian merumuskan hubungan antara medan listrik dan medan magnet itu dalam suatu bentuk persamaan, yaitu tentang laju cahaya. Disinilah kemudian teka-teki tentang bagaimana listrik dan magnet kemudian dan kaitannya dengan kecepatan cahaya mulai menjadi perbincangan. Maka kesimpulan yang didapatkan dari Maxwell, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Jadi gelombang elektromagnetik itu gelombang yang ya dikatakan jenis yang baru, karena selama ini gelombang itu merambatnya harus menggunakan medium. Tetapi untuk gelombang elektromagnetik itu merambat tanpa medium. Dampaknya dari penemuan Maxwell itu terjadi kontroversi antara teori tentang Newton dan teori tentang Maxwell. Nah, di sini ada fenomena fisika yang sama, tetapi dalam beberapa bagian persamaan yang dihasilkan Maxwell terkait tentang elektromagnetik itu memiliki bentuk yang tidak sama dengan persamaan miliknya Newton. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik Maxwell itu memiliki sifat relatif, tergantung daripada gerak pengamatnya. Konsep pada gelombang Maxwell juga memandang laju cahaya tidaklah konstan dan bergantung pada gerak pengamat. Jadi kalau menurut transfer dari Galilean itu cahaya itu kecepatannya tidak konstan, seperti mobil, anggapannya begitu. Jadi tergantung kecepatannya.
bisa lebih cepat kalau kita bergerak berlawanan, bisa lebih lambat kalau kita bergerak searah. Jadi seperti kalau kita naik mobil, jadi kalau cahaya itu mendekati mobil kita, saling mendekati, kesannya cahaya bergerak makin cepat. Tapi kalau kita beriringan dengan cahaya, maka cahaya itu kesannya bergerak lebih lambat. Itulah yang dimaksud dengan transformasi Galilean. Tetapi faktanya cahaya itu kecepatannya, bagaimanapun arahnya, nilai kecepatan cahaya itu selalu tetap atau sama. Nah, selain itu cahaya juga dianggap melanggar ketentuan umum tentang gelombang, bahwa gelombang itu kalau merambat harus menggunakan medium. Faktanya cahaya merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Nah, karena kontroversi inilah agar antara teori Galileo dan Maxwell itu dapat saling terjembatani, maka kemudian para fisikawan saat itu mengusulkan tentang adanya medium rambatan untuk gelombang elektromagnetik yang disebut dengan nama ether. Jadi seolah-olah ada zat baru di alam semesta ini namanya ether yang digunakan sebagai medium rambatan dari cahaya untuk berpindah tempat. Akan tetapi terkait dengan persamaan Maxwell, kemudian para ilmuwan mengusulkan adanya media baru untuk rambatan gelombang ether. Ahli fisika yang lain meragukan tentang keberadaan ether itu, karena keberadaan ether hanya digunakan oleh para fisikawan sebagai jembatan untuk mengakui bahwa cahaya sebagai gelombang yang memerlukan medium. Maka fisikawan mengusulkan sebuah medium namanya ether. Nah, apakah ether itu ada? Michelson-Morley melakukan percobaan tentang menguji apakah ether itu ada. Percobaannya menggunakan suatu bidang, papan atau meja, yang mana meja ini bisa diputar posisinya. Jadi mejanya itu bisa diputar. Jadi misalkan yang sebelah kanan bisa diputar mejanya ke sebelah kiri. Jadi di bawah meja itu ada asnya yang bisa membuat mejanya dapat berputar. Menggunakan sumber cahaya laser yang tampak dari atas, kemudian dikenakan suatu lensa, kemudian cahaya itu akan dipecah jadi dua, dipecah ke atas dan dipecah ke kanan. Nanti dikasih cermin satu dan cermin dua, kemudian dia akan dipantulkan dan pantulan dari dua cermin akan ditangkap oleh layar. Apa yang diharapkan dari Michelson-Morley? Yang diharapkan adalah seandainya di sekitar sini, ya, di sekitar sini itu ada ether yang sedang bertiup, maka harapannya adalah kalau dia sedang bertiup ke kanan, maka cahaya yang arah ke kanan ini akan bergerak semakin cepat, sedangkan cahaya yang vertikal ini dia akan dibelokkan oleh ether, karena sifatnya gelombangnya adalah menumpang pada ether. Maka kalau itu terjadi, harusnya cahaya pantulan yang mengenai layar itu tidak akan sampai secara bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama, maka terbentuklah di sini suatu pola gelap dan terang karena adanya perbedaan fase, perbedaan lintasan yang ditempuh. Harapannya adalah lintasan yang ditempuh oleh cahaya yang arahnya horizontal itu lebih jauh dibandingkan yang vertikal. Tapi percobaan dari Michelson-Morley menunjukkan peristiwa sebaliknya. Dari manapun cahaya itu dipancarkan, pada layar tidak terbentuk pola gelap dan terang. Jadi ketika ini meja ini diputar terus begitu, ternyata pada layar yang sebelah kanan yang di sini itu tidak pernah terbentuk pola gelap dan terang. Akhirnya Michelson-Morley mengatakan bahwa ether yang disebutkan para fisikawan pada saat itu ether tidak ada, sehingga tentang rumusan gelombang elektromagnetik tetap sama, bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa menggunakan medium.
Ini percobaannya ya, yang mejanya tadi kata meja bisa diputar, ini meja ini bisa diputar ya. Dasar dari Mises-Morley itulah yang menguatkan Albert Einstein mengemukakan postulatnya. Postulatnya yaitu mengatakan hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka inersial. Jadi hukum fisika tidak boleh berubah, semua hukum fisika. Hukum fisika itu banyak, ada hukum Archimedes, ada hukum Newton, ada hukum Ohm, ada hukum Pascal. Seluruh hukum-hukum fisika itu dimanapun diterapkan pada segala kondisi itu tidak mengalami perubahan. Kecepatan cahaya merupakan nilai yang tetap. Jadi kecepatan cahaya tidak boleh diubah-ubah bagaimanapun keadaannya. Sekaligus kecepatan cahaya ada kecepatan mutlak terbesaran di alam semesta. Jadi tidak ada kecepatan benda yang mampu melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu yang terbesar dan biasanya disimbolkan sebagai nilai C. Nah, bagaimana perbandingan antara relativitas Newton dengan Einstein? Kita lihat peristiwanya sebagai berikut. Pada saat membicarakan relativitas Newton, kecepatan benda yang kita bicarakan adalah kecepatan-kecepatan yang kecil. Maka dalam posisi ini, jika ada sebuah mobil militer melaju, kemudian sambil menembakkan peluru, maka peluru yang menghantam satu gedung tadi itu memiliki kecepatan 120 meter per sekon. Nah, bagaimana kalau itu terjadi pada suatu bentuk kejadian yang saya misalkan sebagai benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya? Jadi dimisalkan, ini hanya permisalan saja. Ada pesawat, kemudian astronotnya menembakkan peluru kecepatan 0,4, mirip-mirip dengan yang warna orange. Tapi dalam hal ini kita menggunakan kecepatannya menggunakan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka kalau ini kita selesaikan, mendapatkan hasil nilai kecepatan peluru terhadap pengamat ada 1,2 C. Padahal kecepatan menurut Einstein terbesar sama dengan C. Oleh sebab itu, penjumlahan kecepatan menggunakan metode Newton tidak berlaku untuk benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya atau kecepatan yang sangat besar. Maka rumusan ini menjadi melanggar postulat Einstein, maka nilainya dinyatakan sebagai nilai yang salah. Maka jawaban 1,2 C tadi ada jawaban yang melanggar postulat Einstein, sehingga jawaban itu tidak diperkenankan. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan penjumlahan yang menggunakan kecepatan-kecepatan yang sangat tinggi? Einstein memberikan rumusan tentang penjumlahan kecepatan secara relativitas, bahwa penjumlahan menurut Newton itu hanya untuk kecepatan yang rendah saja, yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Kecepatan mobil, sepeda, Anda berjalan, pesawat terbang itu masih mampu diselesaikan oleh penyelesaian miliknya Newton. Tapi untuk kecepatan-kecepatan yang tinggi, kecepatan miliknya relativitas Newton sudah tidak berlaku lagi. Contoh yang paling sederhana, paling dekat adalah tentang kecepatan satelit mengorbit bumi. Itu kecepatan yang sudah sangat tinggi. Sehingga kalau kita rumuskan menggunakan relativitas Newton, kecepatan satelit tidak berlaku diselesaikan menggunakan relativitas Newton. Maka nanti teknologi berikutnya akan kita bahas bagaimana satelit itu dihitung berdasarkan efek dari relativitas Newton. Dasar dari relativitas Newton digunakan Einstein untuk membentuk persamaan Einstein. Jadi kita punya bentuk tadi awalnya yang warna hijau ini, U aksen sama dengan U min V. Atau kalau yang ditanyakan U-nya, maka ya tinggal kita pindahkan ruasnya. Maka U sama dengan U aksen, V-nya pindah ke kiri. Jadi U aksen tambah V. Kalau yang ditanyakan adalah V-nya, berarti
nilai V adalah U dikurangi U aksen. U dikurangi U aksen. Nah, dari persamaan dasar miliknya relativitas Newton inilah kemudian Einstein menentukan bentuk baru persamaan untuk melakukan penjumlahan kecepatan secara relativitas. Kalau yang ditanyakan adalah nilai U aksennya, maka persamaan relativitasnya kita gunakan metode yang warna kuning ini. Jadi kalau pada Newton menggunakan U aksen sama dengan U min V, maka pada Einstein menggunakan U aksen sama dengan U min V. Ya, sudah Pak Dede koreksi. U aksen sama dengan U min V dibagi 1 min U kalikan V per C kuadrat. Mengapa menggunakan C kuadrat? Karena kecepatan-kecepatan di sini kecepatan-kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Kalau bentuknya adalah U sama dengan U aksen plus V menurut rumusan relativitas Newton, maka Einstein tinggal mengubah bentuknya. Jadi Anda lihat di sini, kalau ini bertanda negatif, maka yang kuning juga bertanda negatif. Kalau bertanda positif, maka yang biru bawahnya juga bertanda positif miliknya Einstein. Jika bertanda negatif, maka ini pun juga bertanda negatif juga. Nah, ini negatif. Nah, sehingga prinsipnya adalah kalau Anda sudah bisa menyusun persamaan Galilean atau Newton, Anda bisa menyusun persamaan dari Einstein. Ya, jangan dilihat polanya, ya seperti ini. Sebagai contoh sebagai berikut. Pesawat luar angkasa bergerak ke kanan dengan kecepatan 0,4 C. Nah, ini sudah kecepatan mendekati cahaya. Pada saat tersebut, misil dilepaskan dan meninggalkan pesawat dengan kecepatan 0,8 C ke kanan. Jadi pesawatnya bergerak ke kanan, menembakkan misil juga ke kanan. Berapakah kecepatan peluru saat diamati oleh pengamat yang diam itu? Kembali Anda harus bisa menentukan konsep dari siapakah yang menjadi U aksen, U dan V. Nah, seperti ini. Maka sudah dapatkan kita, yang ditanyakan adalah U-nya. Maka kita gunakan relativitas Einstein-nya U sama dengan U aksen plus V per U aksen V dan seterusnya. Datanya kita masukkan 0,8 C plus 0,4 C, kita jumlahkan 1,2 C. Yang ini 1 ditambah, ini kalikan dulu 0,32 per C kuadrat. Karena C kalikan C ketemunya C kuadrat, kita eliminasi. Maka mendapatkan bahwa nilai U-nya adalah 1,2 C dibagi 1,32, 0,9 C. Ingat masih mengandung komponen C. Jadi prinsip Anda harus bisa menentukan siapakah yang menjadi U aksen, U dan V seperti cara-cara yang tadi. Untuk yang kedua, kembali Anda harus bisa menentukan ya di sini siapakah yang menjadi U aksennya, siapakah menjadi U-nya, dan siapakah yang menjadi V-nya. Maka di antara 3 variabel itu yang ditanyakan adalah besar kecepatan peluru saat ditembakkan pesawat. Berarti kecepatan benda terhadap acuan bergeraknya, itulah yang ditanyakan. Maka U aksennya yang ditanyakan, kita gunakan relativitas menggunakan U aksennya. U aksen sama dengan U min V dan seterusnya. Kita dapatkan U aksennya adalah 0,38 C. Contoh soal yang ketiga, tentukan besar kecepatan pesawat terhadap pengamat. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan acuan terhadap acuan diam, acuan bergerak terhadap acuan diam. Berarti ini V-nya yang ditanyakan. Maka dengan menggunakan relativitas kita dapatkan V sebagai berikut, 0,26 C. Hal yang sama pun akan berlaku ketika soal-soal itu merujuk pada bentuk-bentuk terkait dengan U, U aksen, dan V. Jadi prinsipnya harus bisa merumuskan tentang bagaimana persamaan dari U dan V itu.
Dan sebagai contoh yang terakhir, bagaimana sekarang kalau rumusan dari kecepatan rendah kita hitung menggunakan rumusan miliknya Einstein. Nah, ini bagaimana benda-benda yang kecepatan rendah kita hitung menggunakan Einstein. Ternyata rumusan miliknya Einstein itu mendapatkan nilai yang sama dengan persamaan kalau menggunakan rumusan yang rendah. Ya, jadi kalau kecepatan rendah 200 tambah dengan 20, 220 dibagi 1 ditambah 200 kalikan 20 itu adalah 4000 dibagi dengan C kuadrat. C kuadrat itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Suatu angka dibagi angka yang sangat besar, ini nilainya mendekati angka 0. Sehingga kalau mendekati angka 0, 1 tambah dengan 0 nilainya adalah 1, sehingga nilai U-nya adalah 220 meter per sekon. Rumusan Einstein dapat menjelaskan rumusan miliknya Newton. Tetapi rumusan Newton tidak dapat menjelaskan rumusan Einstein untuk kecepatan tinggi. Kalau miliknya Einstein, baik kecepatan tinggi bisa menjelaskan, untuk kecepatan rendah pun dapat digunakan untuk menjelaskan rumusan miliknya Newton. Demikian anak-anak pembahasan tentang bagaimana gerak benda yang bersifat relatif menurut tinjauan dari relativitas khusus menurut Einstein. Sampai jumpa lagi dalam pokok bahasan berikutnya terkait pengembangan relativitas khusus ini pada besaran-besaran yang terkait pada besaran gerak. Sampai jumpa.